Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Jadi dahulu tidak ada Maulid Nabi SAW. Ya. Saya tanya sama antum, ya. Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah, selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi SAW. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi SAW. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Sampai ada yang berkata seperti itu, berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya, apa kita tidak? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan Maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat tahu atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar Maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid. Risalah tentang hukum maulid. Risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini ditujukan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'iyah mutaakhirin terutama ya. Seperti Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan 3 kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid. Tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Fakihani dan yang lainnya. Ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut. Ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Abu Lahab diringankan azabnya tiap hari Senin karena hari Senin dia membebaskan budaknya namanya Suwaibah. Abu Lahab itu punya budak. Budak di situ bukan budak Bengkalis. Budak hamba sahaya. Budak inilah yang datang ke rumah memberi kabar. Tuan Abu Lahab, ya, keponakan muda lahir anak Aminah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab, kau hari ini kubebaskan. Maka setiap hari Senin diringankan azabnya. Di mana bisa kami tengok kisah ini? Dalam Sahih Al-Bukhari. Berkatalah Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi ahli hadis. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu. Kalau si kafir yang udah jelas masuk neraka, tabbat yada abi lahabin
Yukhaffaf anhul azabu masruran bi Ahmada, diringankan azabnya karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang sepanjang umurnya bi Ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Bapak senang tak menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Ibu senang tak menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Boleh maulid? Kenapa tak dibuat? Bid'ah itu kalau tidak ada dalil sama sekali, dari jauh dari dekat baru bid'ah. Melanggar Quran, melanggar hadis, melanggar ijma', melanggar qiyas baru bid'ah. Selama masih ada dalilnya maka tidak bisa disebut dengan bid'ah. Doa bersama ada dalilnya, baca Yasin bersama ada dalilnya, tahlilan ada dalilnya, maulid Nabi ada dalilnya. Maka kalau ada orang membid'ahkan, bid'ah, buat aja, kuat-kuatan aja. Kuat dia bilang bid'ah, capek kita, batal acara. Kuat dia bilang bid'ah, kita buat 40 hari, capek dia, bid'ah. Ustaz buat bid'ah, kami buat maulid Nabi di pondok, bagi nasi kotak 1.500. 500 dari Ustaz Al-Nob, 1.000 dari saya. Pukul gendang, polal, capek. Beda. Mati, berdatangan beribuan orang. Nanti tahun depan kita buat maulid di Jalan Sudirman, dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport, nanti kita buat. Di syuting pakai helikopter dari atas, biar supaya yang membid'ahkan maulid langsung pingsan, naik darah tinggi, mati dia langsung. Setuju? Banyak yang setuju nih. Sama, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Siapa yang berdoa? Saya. Siapa yang mengaminkan? Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama, kata Nabi. Sekarang saya tanya, mungkinkah berdoa bersama itu diharamkan padahal dapat pahala? Paham? Dua, Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 tangga. Cie, 2, 3. Waktu di tanggonan pertama, amin, kata Nabi. Tanggonan kedua, amin, kata Nabi. Tangga yang ketiga, amin, kata Nabi. Kata sahabat, tak ada angin, tak ada hujan, kenapa kau bilang amin, amin, amin? Karena tadi ada Jibril berdoa. Kata Jibril, dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, celakolah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin, kata Nabi. Yang kedua, dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah, celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi tak berbakti, tak masuk surga. Amin, kata Nabi. Yang ketiga, celakalah orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Pertanyaannya, adakah yang berdoa dan yang mengaminkan dalam hadis ini? Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Jelas? Enak kalau ceramah di tempat orang cerdas. Jamaah-jamaah Taufik wal Hidayah ini cerdas-cerdas semua. Tentang berdoa bersama ada dalilnya. Mana dalil lain? Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua sudah dikabulkan. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Tapi dalam ayat itu dikatakan doa kalian berdua dikabulkan. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Siapa yang mengaminkan? Nabi Harun. Doanya dikabulkan Allah. Doa berdua lebih makbul daripada sendiri karena berjamaah. Jadi tentang doa bersama ada dalilnya.